Pertama harus melihat ini dari perspektif kebaikan bersama dari seluruh kemanusiaan. Pertama-tama, kita tahu kita punya kepentingan, kita punya sikap, kita punya nilai-nilai yang membuat kita cenderung memihak ke satu pihak dan tidak menyukai pihak yang lain. Itu jelas, jelas sekali, semua sudah dinyatakan. Semua sudah dinyatakan. Ya. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kekerasan ini pertama merupakan bencana kemanusiaan karena yang menjadi korban itu adalah juga manusia dengan darah daging, dengan orang-orang yang dikasihi di sekelilingnya. Yang kedua, bahwa dampak dari kekerasan hari ini itu tidak bisa dilokalisir. Perang dimanapun itu terjadi pasti dampaknya akan menimpa seluruh masyarakat dunia. Maka kita harus menolak segala bentuk peperangan. Dan ya, saya ingin ngajak kepada semuanya lah, kepada masyarakat, marilah kita berhenti melihat perang ini seperti nonton bola. Nonton bola itu kalau yang satu gol kita sorak-sorak, ya. Kalau kesebelasan yang kita bela kena gol, kita maki-maki dan lain sebagainya. Ini perang ini bukan seperti nonton bola. Perang ini dampaknya menyangkut nasib kita sendiri juga. Dimana kita melihat perang ini sebagaimana keadaannya, bahwa ini ancaman bagi seluruh kemanusiaan. Itu pertama-tama. Perbedaan, kita tahu kita punya sikap menolak penjajahan Israel atas Palestina, itu jelas. Tapi kita bisa upayakan itu melalui perundingan-perundingan damai, melalui upaya-upaya damai yang tidak melibatkan kekerasan. Nah, kemudian soal bagaimana sikap Presiden, saya sendiri melihat bahwa pertama, mandat atau amanat dari konstitusi kita ini adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka yang diupayakan adalah itu, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, bukan melibatkan diri ke dalam konflik dan peperangan, tetapi justru mengupayakan supaya konflik dan peperangan itu bisa diredam dan dihentikan. Soal prajurit kita menjadi korban di dalam serangan Israel terhadap Lebanon dan terhadap UNIFIL, saya kira itu memang menjadi bagian dari resiko yang harus disadari sejak awal ketika kita terlibat di dalam pasukan perdamaian seperti itu. Dimanapun terjadinya, namanya tentara itu memang ya siap dengan itu. Dan saya kira presiden kita juga seorang prajurit, sehingga beliau mengerti betul. Tapi pertama-tama yang harus diupayakan adalah ketertiban dan perdamaian. Itu pertama-tama. Dan kita menghadapi situasi, konstelasi, dinamika yang kompleks sekali. Yang kompleks sekali, yang menjadikan kita tidak punya kemewahan untuk memperturutkan hanya sekedar emosi subjektif kita. Karena kita harus mengupayakan jalan keluar dari konflik itu. Ini yang pertama. Soal tersandera BOP atau tidak, kita tidak tahu kok BOP ini jalan apa enggak. Sudah perang begini ini bagaimana, mana tahu kita. Kalau dikatakan Presiden Prabowo tersandera oleh BOP, disandera pakai apa coba? Wong kalau mau ikut BOP kita malah harus bayar gitu kok katanya kok. Begitu disandera apa?
Seandainya kita tidak punya keinginan, tidak punya tujuan untuk membantu Palestina, apa alasan kita ikut BOP itu? Tidak ada alasan lain selain untuk membantu Palestina. Nah sekarang terjadi seperti ini, ya kita masih belum tahu bagaimana keadaannya. Ya. Nah, lebih lanjut, kemarin saya bertemu dengan kiai-kiai di Jawa Barat. Puluhan kiai. Kemudian menanyakan berbagai hal terkait dinamika internasional dan bagaimana pemerintah dan presiden mengelola keadaan ini. Saya sampaikan kepada kiai-kiai itu. Kiai-kiai kita ini, penjenengan ini semua kan punya ilmunya kiai. Ilmunya kiai itu diantaranya adalah satu kaidah yang kita kenal yang mengatakan tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Semua yang dilakukan oleh pemimpin itu harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpin. Presiden Prabowo itu pemimpin mana coba? Rakyatnya rakyat mana? Kalau nanti Prabowo Subianto dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditanyakan pertama-tamanya kemaslahatannya siapa? Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Yang pertama-tama harus dipikirkan adalah maslahatnya rakyat Indonesia, apapun yang terjadi. Ya, di dalam dinamika internasional yang ada, kita tidak punya pilihan selain bertaruh pada kapasitas dan keterampilan politik dari presiden sebagai pemimpin negara, sebagai kepala negara. Kita kan tidak bisa ikut berunding. Kita tidak bisa ikut datang nemuin Presiden Donald Trump misalnya, kan tidak bisa. Tapi yang penting dua hal, bahwa pertama-tama amanat konstitusi kita ini adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang harus diupayakan sebagai amanat konstitusi.